Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, host dari Motivasi BMI. Apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun, amin. Semoga di musim panas ini kita diberikan kesehatan lahir batin kita, diberikan kesuksesan dunia akhirat kita, diberikan kemudahan dan diberikan kecukupan guys, amin. Nih musim panas guys, buat yang sedang gatal-gatal, biang keringat, bau badan, segera ditangani ya guys. Segera cari solusi biar nggak merabak kemana-mana guys, oke? Nah kali ini saya ingin membawakan cerita dari Mbak Sepi. Ini kisah nyata Mbak Sepi. Mbak Sepi ingin cerita hidupnya ini diunggah agar kita semua bisa mengambil pelajaran langsung dari cerita Mbak Sepi ini, karena ini bener-bener pelajaran banget guys. Dan semoga dari cerita saya ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi, bisa menjadikan kita lebih waspada, lebih mawas diri dan berhati-hati guys. Bagaimana ceritanya dan kenapa mbaknya ini bisa sampai ingin mengunggah ceritanya ini ke YouTube saya, karena mbaknya ini nggak mau TKW di Hongkong atau dimanapun berada mengidap penyakit seperti mbaknya ini guys. Jadi jangan di skip video ini, dengarkan dari awal sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman guys. Nah begini ceritanya. Ini saya kasih nama Mbak Sepi guys. Mbak Sepi ini sudah lama bekerja di Hong Kong, dan kebetulan mbaknya ini jarang menetap di satu majikan. Mbaknya ini selalu berganti-ganti majikan, dan saya tidak tahu mengapa mbaknya selalu ganti majikan. Setiap finish ganti, tapi alhamdulillahnya mbaknya ini sampai finish, jadi nggak sampai notice atau ngebreak. Nah cerita Mbak Sepi ini berasal dari sini guys. Ketika Mbak Sepi memutuskan untuk cari majikan lagi, Mbak Sepi menghubungi agen dan Mbak Sepi melakukan interview. Ternyata di situ cocok dengan majikan yang sekarang ini. Setelah Mbak Sepi masuk di rumah majikan beberapa minggu, Mbak Sepi dipanggil sama majikan. Sepi, ini di keterangan medikal kamu kenapa ada sesuatu yang positif di antara beberapa penyakit. Di situ ada yang positif. Ini penyakit apa? Kata agennya. Kata majikan, coba kamu tanyakan ke agen, kata majikan. Kemudian Mbak Sepi ini tanyalah kepada agennya guys, ini kok aku ada riwayat penyakit di sini positif, ini penyakit apa ya? Karena di situ nggak jelas, karena di situ cuma kode PRRR apa gitulah guys. Nah ternyata setelah agennya mungkin bertanya juga kepada pihak medikal atau gimana, atau memang agennya sudah tahu. Nah Mbak Sepi ini dikasih tahu guys, ternyata dia positif mengidap penyakit sipilis. Dan waktu itu ketika Mbak Sepi bercerita, saya juga belum tahu penyakit sipilis itu apa guys. Jadi di situ saya sempat searching, saya sempat mencari info juga di TikTok, di Google, itu penyakit apa sih sipilis itu. Ternyata sipilis itu penyakit kelamin atau disebut juga penyakit raja singa. Nggak tahu kenapa dikasih nama raja singa ya guys, kok sangar ya guys. Nah penyakit ini bisa menular melalui seks oral atau seks bebas guys. Karena penyakit ini penularannya itu melalui hubungan intim atau melalui ketika kita berhubungan intim guys. Mungkin ada yang menggunakan mulut, mungkin ada yang menggunakan apa, dan di situ ada luka, entah di mulut kita atau di dalam kelamin kita ada yang luka. Nah dari situ bakteri itu masuk guys. Jadi dari satu ke satu tadi itu, di saat mereka berhubungan, disitulah, dan kebetulan yang satu mengidap dan yang satu ada luka entah di mulut ataupun di barang dia. Disitulah bakteri itu masuk dan bertumbuh di tubuh dan bersarang di dalam tubuh guys. Dan bagaimana bisa tahu
bagaimana Mbak Sepi ini bisa nggak tahu bagaimana dia mengidap penyakit kok tapi kok bisa dia nggak tahu ini bagaimana, karena memang tidak ada gejala atau ciri-ciri yang signifikan guys. Jadi ya wajar kalau Mbak Sepi ini nggak tahu. Memang kalau saya lihat di searching Google itu guys, penyakit sipilis ini ada tahap-tahapnya, dan mungkin mbaknya ini belum tahap yang terlalu stadium keberapa lah ya guys, mungkin ada stadium 1, 2, 3 gitu guys. Jadi mbaknya ini setelah tanya ke agent dan dikasih tahu sempat kaget, mbaknya ini sempat shock kan, mbaknya juga langsung bingung, cari langsung browsing lah, galau lah mbaknya ini. Kemudian mbaknya ini cerita sama majikan, dan kebetulan alhamdulillahnya majikannya ini mau menerima, tetap mau tanpa menginterminate atau memulangkan Mbak Sepi ini ke agent. Alhamdulillah ya guys, tuh diberi kemudahan mbaknya, alhamdulillah. Kemudian Mbak Sepi ini dibawa ke sebuah dokter untuk diperiksa, dan ternyata penyakit Mbak Sepi ini masih bisa diobati guys, masih bisa ditangani, alhamdulillah. Jadi di situ mbaknya bersyukur. Terus makanya mbaknya berani menghubungi saya ini dan ingin menyampaikan kisah nyata dia ini. Dia ingin dibawakan cerita dia ini. Mbaknya ingin saya membawakan cerita dia ini di YouTube saya, agar banyak para TKW di luar, entah di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Dubai, dimanapun itu, tidak mengalami penyakit seperti mbaknya ini. Karena apabila penyakit ini dibiarkan, itu juga cukup berbahaya guys. Untungnya mbaknya ini cepet tahu, cepet terdeteksi guys. Jadi mbaknya ini bersyukur lah, makanya dia memberitahu saya untuk mengunggah ceritanya ini agar kita semua lebih waspada, lebih hati-hati guys, lebih mawas diri. Nah, kemudian setelah saya tanya apa mbaknya ini ada tanda-tanda dari sekian yang disebutkan sama Google itu kan, kata mbaknya nggak ada. Oh, bagaimana mungkin mbaknya ini mengidap sebuah penyakit tapi tidak ada tanda-tanda? Memang seperti itu penyakit sipilis ini guys. Mungkin tahap awal masih bisa diobati menggunakan obat kedokteran lah guys ya. Saya nggak tahu, di sini saya juga tidak bisa menjelaskan sedetail-detailnya tentang penyakit sipilis karena saya bener-bener awam dan saya juga nggak tahu. Kalau bukan karena mbaknya ini bercerita, mungkin saya juga saat ini pun saya masih belum tahu penyakit sipilis itu penyakit apa guys. Karena penyakit sipilis ini apabila dibiarkan dia juga berbahaya guys, sangat berbahaya, karena larinya tetap ke penyakit lainnya seperti HIV, ya mungkin ke kanker kalau tidak segera ditangani guys. Karena kita tahu lah ya guys, berawal dari satu penyakit yang kita sepelekan, biasanya di situ dia akan terus merambat menjadi komplikasi. Nah, di situ bahayanya kalau sebuah penyakit nggak cepat segera ditangani dengan baik dan benar. Maaf sebelumnya untuk semua para TKW, khususnya entah yang di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Korea. Maaf sebelumnya untuk kalian yang menjalani hubungan di luar nikah, ya lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Maaf sebesar-besarnya, bukan berarti saya memojokkan atau saya menakut-nakuti, tidak ada guys. Di sini saya hanya ingin kita sama-sama belajar dari kisah nyatanya Mbak Sepi tadi. Kita ambil titik baiknya, sisi baiknya, dan kita buang sisi buruknya guys. Jadi ya itu, lebih mawas diri lagi ya guys. Karena sempat saya tanya Mbak Sepi ini, karena riwayat Mbak Sepi ini dulu seorang tomboy dan sekarang sudah nggak tomboy lagi. Jadi mungkin ya yang nggak tahu lah ya guys ya, intinya ya seperti itulah. Yang jelas semoga mbaknya ini juga sudah dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi mbaknya ini memang dulu sempat berhubungan dengan sesama cewek guys, dan itu nggak cuma 1-2, itu artinya lebih lah ya guys ya. Mungkin nggak hanya dengan perempuan, 1-2 orang, atau mungkin dengan nggak ngerti lah kita. Saya juga nggak mau menebak-nebak di sini, takut salah. Jadi cukup kembali ke diri kita, lebih mawas diri, lebih hati-hati.
Cukup di sini cerita saya kali ini, dan apabila ada salah kata kepada teman-teman semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.